Jadi zoh itu terletak di sini. Ketika kita membuka mata batin orang, yang pertama sekali saya buka itu adalah saya bangkitkan itu zohnya. Jadi dengan zoh itulah dia merasakan keberadaan makhluk gaib. Dengan zoh itulah dia meradar, mendeteksi makhluk gaib. Subscribe, like, and share. Nah, ketika dia merasakan keberadaan makhluk gaib, ketika itu timbullah di mata batinnya visualisasi wujud dari makhluk gaib itu sendiri. Nah, kadang-kadang itu muncul di dalam pikiran, tapi itu bukan khayalan, timbul dalam pikirannya. Kadang-kadang timbul di dalam pengetahuannya, tahu dia bahwa yang dirasakan itu adalah sosok makhluknya seperti ini. Bisa sosok gaib yang diradarnya itu, dari terawang itu dengan zoh, misalnya kuntilanak misalnya, ada di depannya atau dalam rumahnya atau di rumah orang seberang. Nah, dia merasakan dan timbul dalam pikirannya itu adalah sosok kuntilanak. Tahap pertama, mungkin yang timbul itu pengetahuan, tahu dia, oh itu kuntilanak. Di mana kamu tahu? Timbul saja dalam pikiran saya itulah kuntilanak. Visualisasi belum nampak. Visualisasi belum nampak. Tapi dia tahu, oh itu kuntilanak. Dia tahu, oh di situ ada itu. Dia tahu dengan zoh itu. Itu saudara. Dia tahu bahwa di sana ada itu, ada itu, ada itu. Dia tahu, belum ada visualisasi. Itu sudah terbuka pula. Sudah bisa dikatakan dia mempunyai mata batin. Walaupun tahapnya tahu. Nah, posisi saya tidak bisa melihat. Tangan saya tidak ada, garis tangan saya tidak menunjukkan bahwa saya mata batin saya bisa terbuka. Saya bisa melihat makhluk gaib, tidak bisa. Tetapi kemampuan saya, alhamdulillah, dengan zoh, dengan rasa, saya bisa tahu di situ ada itu, di situ ada itu, di situ ada itu. Di situ ada makhluk gaib itu. Ketika saya periksa organ tubuh manusia, seseorang, oh di rongga dada kamu ada ini, ada ini, ada ini. Tahu saya. Tahu. Bagaimana bentuknya, sosoknya, visualisasi, tidak nampak saya. Tidak nampak visualisasi. Tetapi tahu. Itu penting dulu. Itu penting dulu. Kita sudah menerawang sebuah objek mistis dengan menggunakan rasa. Itu dulu yang perlu kita ketahui. Nah, ketika kita latih terus, maka akan muncul visualisasi dalam pikiran kita. Nampak di mata batin kita tuh sosoknya. Oh, wujudnya putih seperti pocong, misalnya kayak itu, atau kuntilanak. Mulu dia tahu dia siapa itu. Ini seperti kuntilanak, Pak. Oh ya, coba kamu simak lagi, perhatikan lagi. Baru muncul visualisasi dalam pikirannya. Saya lihat bajunya putih, rambutnya panjang, wajahnya sepertinya. Berarti ketika itu sudah ada visualisasi di dalam pikirannya. Itu sebenarnya di dalam mata batinnya, tapi dikatakan dalam pikirannya, tapi tidak. Itu adalah di dalam mata batinnya. Kenapa? Dia merasakan, kamu rasakan. Beda ketika itu khayalan. Kalau kita membayangkan satu khayalan kita terhadap satu sosok, tetapi kita tidak merasakan keberadaan dari sosok itu, khayalan. Misalnya di belakang rumah kita periksa ada bentuk Gondorowo misalnya. Muncul dalam pikiran kita, imajinasi saya sosok Gondorowo, hitam tinggi, bertaring. Tapi ketika kita rasakan, kita nggak ngerasa ada apa-apa, berarti itu khayalan. Tetapi ketika kita akses ke makhluk yang betul-betul ada dengan rasa, akan terasa kita ada sosok. Bahkan kita bisa merasakan hawanya itu panas. Maka timbul dalam visualisasi kita itu, dalam pikiran kita, dalam mata batin kita, wujud sosok itu hitam tinggi besar. Bahkan terjadi interaksi dengan makhluk gaib itu. Nah, bagaimana interaksinya? Pertama, darah kita berdebar-debar. Atau kedua, kepala kita bisa pusing. Itu bukan khayalan.
Atau mungkin ketika kita terbau, mencium baunya yang busuk. Itu bukan khayalan. Itu betul-betul ada telah berinteraksi dengan makhluk gaib itu melalui zoh, kemudian muncul visualisasi makhluk gaib itu dalam mata batin Anda. Nah, itu kita menerawang dengan zoh, dengan rasa. Nah, itu buka mata batin juga. Jadi saya lebih cenderung menuntun orang untuk buka mata batin, fokus kepada zoh, sehingga untuk menggunakan mata gaib ini sangat minimal sekali. Risikonya kalau dengan zoh tidak ada, tapi kalau dengan mata batin ini, dengan mata gaib ini kita benar risiko ada. Kalau mata gaib itu hilang, nggak bisa kita tembus pandang lagi selama-lamanya, nggak bisa menerawang lagi. Tapi kalau dengan zoh lain. Cuman kalau dengan zoh ini risikonya ada juga. Ketika energi makhluk gaib itu sangat kuat sekali, bisa jadi perasaan kita semakin gak enak, berdebar-debar atau pusing atau mual gitu. Kalau sekiranya kita menggunakan rasa, memang risikonya kalau energi makhluk gaib itu sangat kuat, ada break eventnya, umpan baliknya kepada kita. Mungkin kita pusing, mual dan sebagainya. Nah, bagaimana solusinya supaya kita menerawang tetapi tidak terjadi interaksi dengan makhluk gaib itu? Nah, ini saudara tekniknya.